Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indah Yanuarti, NIM 12210193094 dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan tugas statistik, yakni mengenai istilah-istilah penelitian, data, variabel, populasi, dan sampel, metode analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikansi, probabilitas, kurva normal, degree of freedom, dan SPSS. Yang pertama adalah istilah penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dengan secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif maupun subjektif, rasional tentang suatu hal atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian untuk menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Dalam data ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, gambar, atau bagan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe dalam data kuantitatif ini terdapat 4, yakni data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang ketiga, variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel ini terbagi menjadi 2, yakni variabel bebas dan tergantung. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima, analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Terdapat 2 jenis, yakni analisis deskriptif dan inferensial. Yang keenam, metode analisis data. Metode analisis data terbagi menjadi 2, yaitu parametrik dan non-parametrik. Metode statistik parametrik ini adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Sedangkan metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tersebut. Yang kemudian 7, hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan. Dalam hal ini terdapat menjadi 2, yakni hipotesis nihil dan alternatif. Yang ke-8, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Yang ke-9, signifikansi. Signifikansi artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikansi mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Yang ke-10, probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Jadi, taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas. Yang ke-11, kurva normal degree of freedom. Kurva normal degree of freedom adalah menggambarkan daerah penerima dan penolakan
derajat ketergantungan, banyaknya observasi, dan banyaknya variabel independen. Yang terakhir adalah SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS adalah yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Langkah-langkah penggunaannya sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lain, kemudian klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan menjelaskan output data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.